Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, gimana ya caranya mengenalkan konsep yang goib, konsep tentang Tuhan, ke anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari mereka yang begitu nyata? Nah, kali ini kita akan bahas tuntas sebuah tulisan yang inspiratif banget tentang menanamkan iman sejak dini lewat hal-hal yang kelihatannya sepele. Coba deh kita mulai dari kalimat yang super polos ini. Diucapkan oleh seorang anak kecil ke ayahnya. Abah, minta belikan ini sama Allah. Kelihatannya sederhana ya, tapi justru kalimat inilah yang jadi pemicu dan inti dari semua obrolan kita. Di baliknya, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana coba caranya seorang anak kecil yang dunianya itu serba konkret, serba bisa dilihat dan disentuh, bisa mulai menghubungkan semua itu, mainan, makanan, bahkan orang tuanya, dengan pencipta yang nggak bisa dia lihat. Proses di kepalanya itu gimana ya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, permintaan polos seorang anak. Kita bakal lihat kalau kalimat tadi itu sama sekali bukan kebetulan, tapi ini adalah buah dari sebuah lingkungan keluarga yang memang sengaja dirancang untuk menumbuhkan iman. Jadi, ucapan si anak ini tuh ibarat cermin. Cermin yang memantulkan apa yang lagi tumbuh di dalam hatinya, yaitu kesadaran akan yang goib. Dia mulai ngeh kalau di balik semua hal yang dia terima ada sumber utamanya, yaitu Allah. Keren banget kan? Sekarang dari situ kita coba tarik lebih luas lagi ya. Kita masuk ke bagian kedua. Melihat yang tak terlihat. Konsep ini ternyata jadi fondasi dari semua yang kita lakukan loh, termasuk cara kita membangun keluarga. Intinya tuh gini, semua pilihan yang kita buat hari ini, entah itu besar atau kecil, sebetulnya sangat dipengaruhi oleh visi kita tentang masa depan. Bukan cuma masa depan di dunia, tapi juga di akhirat. Harapan inilah yang jadi kompas kita, yang nentuin arah langkah kita. Nah, dari sisi yang jelas itu, lahirlah sebuah tujuan yang indah banget. Kita masuk ke bagian ketiga, melahirkan generasi kurma. Ini bukan sekedar istilah, tapi sebuah metafora yang kuat banget buat ngegambarkan anak-anak seperti apa yang kita cita-citakan. Jadi, apa sih maksudnya generasi kurma? Coba bayangin deh, sebuah generasi yang imannya itu kokoh kuat. Tapi nggak cuma itu, mereka juga kayak pohon kurma. Setiap bagian dari dirinya itu bermanfaat buat orang lain, dan kehadirannya selalu bisa jadi sumber keteduhan. Ini bukan cuma soal jadi orang baik, tapi jadi sumber kebaikan. Kenapa harus pohon kurma? Coba kita lihat. Pertama, dia bisa tumbuh kokoh bahkan di tanah gersang. Ini simbol keteguhan iman pas lagi diuji. Kedua, semua bagiannya itu berguna. Buahnya, daunnya, batangnya, semua. Ini simbol kebermanfaatan yang total. Dan ketiga, dia memberi keteduhan. Ini simbol kehadiran yang menenangkan dan melindungi. Pertanyaannya sekarang, gimana cara menumbuhkan generasi sekeren itu? Nah, disinilah kita masuk ke bagian praktisnya, bagian keempat, rumah sekolah iman pertama. Disinilah semuanya dimulai. Prinsipnya simple banget tapi fundamental. Startnya itu dari rumah. Rumah yang diisi dengan obrolan-obrolan tentang iman, yang suasananya itu dipandu oleh Al-Quran, itulah tanah terbaik untuk menumbuhkan generasi kurma. Disitulah api iman pertama kali dinyalain. Dan di dalam rumah itu, peran seorang ayah, wah ini krusial banget. Beda jauh loh antara ayah bisu yang cuma ada badannya doang, sama ayah ideal yang aktif ngobrol dan menanamkan nilai. Kadang satu kalimat yang keluar dari mulut ayah itu bisa nancep di hati anak seumur hidupnya. Tentu, peran ibu juga nggak kalah penting. Ibu itu kan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dialah arsitek yang dengan sabar dan penuh cinta menyusun bata demi bata fondasi karakter anak. Jangan pernah sepelekan kekuatan seorang ibu di rumah, karena dari situlah para pemimpin masa depan itu dibentuk. Terus apa tandanya kalau benih-benih ini mulai tumbuh? Gimana kita bisa lihat hasilnya? Yuk kita intip di bagian kelima, saat benih iman bertumbuh. Kita akan lihat contoh nyata, gimana prinsip tadi jadi perilaku sehari-hari. Ini dia salah satu metode praktis yang bisa langsung kita coba. Siklusnya simple banget. Pertama, setiap kali kita kasih sesuatu, bilang, ini rezeki dari Allah. Ini ngajarin kalau kita cuma perantara. Kedua, ajak bersyukur sama-sama. Dan ketiga, jangan lupa ajak dia bilang terima kasih juga ke pemberinya. Kebiasaan kecil ini, kalau diulang terus, dampaknya luar biasa. Dan ini hasilnya yang bikin merinding. Ada momen pas kakak beradik lagi berantem. Si adik tiba-tiba bilang ke kakaknya, Allah nggak suka gitu kak.
Luar biasa. Artinya, bukan lagi orang tua yang jadi polisi moral, tapi kesadaran itu udah tumbuh dari dalam diri si anak. Dia udah punya kompasnya sendiri. Kita sampai di bagian terakhir yang jadi kesimpulan manis dari semua ini. Semua dimulai dari hal kecil. Ini pesan inti yang paling penting untuk kita bawa pulang. Poin pentingnya ini, menanamkan iman ke anak itu ternyata bukan soal ceramah panjang lebar atau nasihat yang muluk-muluk, bukan tentang momen-momen besar yang cuma terjadi sesekali. Tapi justru lahirnya dari kebiasaan-kebiasaan sederhana, dari kalimat-kalimat pendek yang penuh makna yang kita ulang terus-menerus setiap hari. Kayak tetesan air yang bisa melubangi batu, repetisi dan konsistensi dalam hal kecil inilah yang punya kekuatan dahsyat. Dan kita kembali lagi ke titik awal. Sekarang pas kita dengar lagi kalimat ini, rasanya udah beda kan? Kita nggak lagi lihat ini cuma sebagai permintaan anak kecil biasa. Kita tahu, di balik kalimat ini ada usaha, ada doa, dan ada konsistensi orang tua yang benihnya kini mulai berbuah. Jadi, sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Setelah mendengar semua ini, kira-kira percakapan kecil apa atau kebiasaan sederhana apa yang mau kita mulai hari ini di rumah? Karena ternyata, untuk membangun sesuatu yang besar, semuanya benar-benar dimulai dari hal yang paling kecil.